Pada masa kerajaan Majapahit, ada seorang penguasa sakti mandraguna di wilayah Tawang Alun bernama Resi Tawang Alun. Ia berasal dari bangsa raksasa atau jin. Resi Tawang Alun mempunyai putri bernama Putri Alun. Suatu ketika Putri Alun menyukai Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit di masa itu. Demi mewujudkan keinginan putrinya, sang resi merubah wajah Putri Alun terlihat sangat cantik, dan akhirnya sang raja pun terpikat hati dan mempersunting Putri Alun sebagai istri selirnya. Namun ada sifat asli sang putri yang kurang disukai banyak orang, yaitu sang putri gemar memakan daging mentah. Hingga suatu saat sifat aslinya muncul dan diketahui oleh orang-orang dari istana kerajaan. Berita itu sampailah ke telinga sang raja, hingga murka dan mengusir Putri Alun dari istana dalam keadaan hamil. Putri Alun pun kembali ke ayahnya dan melahirkan seorang putra diberi nama Aryo Damar. Waktu berjalan, Aryo Damar beranjak dewasa, dan Putri Alun memberitahu sang putra bahwa ayahandanya adalah Raja Brawijaya. Dengan izin sang resi dan ibunya, berangkatlah Aryo Damar untuk mencari ayahnya. Ketika Aryo Damar sampai di kerajaan Majapahit dan menghadap ke Raja Brawijaya, Aryo Damar mengaku bahwa dia adalah anak Raja Brawijaya dari selir Putri Alun. Namun bukannya sambutan yang ia dapatkan, malah ia diusir dari Majapahit. Karena kecewa dengan perlakuan ayahandanya, Aryo Damar pun akhirnya kembali ke Tawang Alun. Putri Alun, sang ibunda Aryo Damar, merasa prihatin dengan nasib putranya. Lalu ia mendirikan sebuah candi sebagai wujud rasa kasihnya terhadap Aryo Damar. Kemudian Aryo Damar masuk ke dalam candi untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta alam semesta. Aryo Damar merenungi tentang makna kehidupan dan bersemedi hingga moksa. Legenda itulah yang hingga sekarang masih dipercaya oleh warga setempat. Setiap malam Kamis dan malam bulan purnama, banyak orang yang datang di tempat ini untuk melakukan meditasi di tempat sakral ini. Seperti halnya kondisi candi yang memprihatinkan, sejarah Candi Tawang Alun hingga sekarang juga masih menjadi misteri. Sosok Aryo Damar yang merupakan keturunan raksasa pemakan daging mentah. Menurut juru kunci, di lingkungan itu ada masyarakat yang cara hidupnya seperti raksasa. Sehingga dulu suguhan acara ruat bumi di sini ada daging yang masih dengan bercak darah. Hal ini mengingatkan kita pada butayatnya di Bali, di antaranya Mecaru dan Ngelawar yang menurut sejarawan merupakan jejak Tantra Bhairawa. Dikatakan dahulu area candi adalah tempat terpencil yang dijauhi manusia, dan terdapat tempat Mandala Bhairawa yang memiliki ritual makan daging mentah. Cerita mitos Aryo Damar hampir serupa dengan kisah Arya Damar dalam Babat Tanah Jawi, kitab induk yang disusun oleh juru tulis keraton pada abad ke-18, sehingga tak terbantahkan jika keduanya adalah tokoh yang sama. Dalam Babat Tanah Jawi, Aryo Damar diceritakan juga adalah sosok keturunan raksasa pemakan daging mentah, yang kemudian oleh Raja Brawijaya dijadikan raja di Palembang. Aryo Damar memiliki istri yang berasal dari Tiongkok, yang sebelumnya merupakan selir Raja Brawijaya dan kemudian memiliki anak darinya bernama Raden Patah. Dari cerita Aryo Damar dan Raden Patah inilah silsilah raja-raja berkembang dan mengklaim sebagai keturunan Majapahit, sehingga melegitimasi untuk memerintah Tanah Jawa. Candi Tawang Alun atau yang dikenal dengan nama Candi Sumurwindu terletak di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga kini Candi Tawang Alun masih difungsikan sebagai tempat untuk ritual-ritual pengantin, hari-hari besar, dan setiap malam purnama banyak seniman yang menenangkan diri dan mencari inspirasi di sini. Candi Tawang Alun adalah candi di Sidoarjo, peninggalan masa klasik bercorak Hindu. Candi ini masuk dalam cagar budaya. Lokasinya berada di atas bukit yang sepanjang hari menyemburkan aliran lumpur. Candi Tawang Alun ini berbeda dari candi-candi pada umumnya yang ada di daerah Sidoarjo. Karena Candi Tawang Alun ini terletak di atas perbukitan dan tidak seperti candi yang lainnya yang terletak di area pemukiman warga. Candi ini memiliki bentuk seperti atap rumah yang berbentuk trapesium. Candi ini dilakukan pemuguran pada bagian atap candi yang sudah mulai banyak jatuh. Ukuran Candi Tawang Alun tidak terlalu besar, tingginya 2,5 meter, sementara panjang dan lebarnya adalah 5 kali 5 meter. Diduga ukuran dan bentuk candi yang tampak sekarang ini bukanlah ukuran dan bentuk candi yang sebenarnya. Bentuk dan ukuran Candi Tawang Alun yang asli diduga juga lebih besar, namun mayoritas bangunannya telah hancur. Hanya tinggal kakinya, sedang badan dan atapnya sudah hilang.
Di bagian tengah candi terdapat lubang sumburan atau bilik yang berbentuk persegi. Panjang dan lebar sumburan atau bilik tersebut adalah 1 kali 1 meter dan kedalaman 2,2 meter. Menunjukkan ini adalah Candi Pendermaan. Namun sayangnya pintu masuk ke dalam ruang bilik tersebut kini telah tertutup. Kondisi candi-candi Sidoarjo memiliki kesamaan yakni terbuat dari bata merah dalam kondisi yang tidak berbentuk. Kesamaan lain adalah mitos yang dikaitkan dengan Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Candi ini kondisi kakinya disangga batu bata dan masih ada pelipit candi yang aus. Hiasan berbentuk miniatur candi juga tinggal kakinya. Hiasan ini menunjukkan ada relung untuk arca, sekaligus menunjukkan jika candi ini mengusung konsep Asta Dikpala, yakni 8 penjuru mata angin yang dikuasai dewa-dewa tertentu. Kondisi fisik Candi Tawang Alun hingga kini masih cukup memprihatinkan. Di sejumlah sudut candi, struktur batanya telah hancur dan keropos. Relief yang dulu menghiasi Candi Tawang Alun kini juga hilang tak tersisa. Hingga kini belum diketahui pasti bagian apa yang tampak dari Candi Tawang Alun sekarang. Apakah batur, kaki, atau tubuh candi? Candi Tawang Alun diperkirakan didirikan pada 1292 Masehi pada masa Raja Brawijaya II atau Resi Tawang Alun. Terdapat kisah romantisme dalam berdirian candi ini dari tutur kata masyarakat sekitar. Candi Tawang Alun dianggap sebagai monumen milik warga asli desa Buncitan. Mereka percaya bahwa cikal bakal dusun di tengah tambak tempat berdirinya Candi Tawang Alun berawal dari candi ini. Setiap satu sore warga beramai-ramai melakukan tasyakuran di kompleks Candi Tawang Alun.